Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Angel Fauzia dari kelas A dengan NPM 242122111034. Oke, halo teman-teman. Di sini aku akan bagikan tutorial Excel dengan mencari measure of central tendency and measure of variability. So, di sini aku udah punya datanya. Di sini aku udah punya datanya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah men-shortkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, mari kita blok dulu. Blok and ke sini short and filter. Klik short smallest to largest. So, udah. Selanjutnya, sebelum kalian masukkan ke tabel ini, kalian harus meremove duplicate. Meremove duplicate. Kenapa? Karena di sini contoh ada di nilai 125-nya ada 2. Nah, nanti kalau misalnya udah di remove duplicate, itu akan menjadi 1. Seperti itu. Oke, kita pindahkan dulu ke kolom C. Nah, oke. Lalu, kalian blok ini ke data. Kalian pindah ke data, lalu di data tools kalian cari ada remove duplicate seperti ini. Yes. Oke, sudah seperti ini. Kalau udah seperti ini, udah di remove duplicate, kalian pindahkan ke score. Lalu kalian pindahkan ke score. Ke sini. Yap, udah. Step selanjutnya, kita mencari frekuensi, teman-teman. Kita mencari frekuensi. Kalau rumus frekuensi itu ada di, oh ya, teman-teman kalau misalnya mau masukin rumus, harus diawali dengan sama dengan. Harus diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan, ketik countif. Ini untuk mencari frekuensi ya. Countif. Lalu, blok data mentah. Blok data mentah. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya di setiap device itu beda-beda rumus. Kalau di device aku itu rumusnya titik koma. Jadi, setelah kalian blok data mentah, kalian masukkan titik koma ataupun koma. Ada di device lain itu ada yang koma, ada yang titik koma. Kebetulan di aku device-nya itu titik koma. Masukkan titik koma. And then blok skor awal. Tutup kurung. Enter. Seperti ini. Udah muncul nih teman-teman nilai frekuensinya. Tinggal kalian tarik aja ke bawah dengan busur hitam. Dengan panah hitam. Kan ini ada 3 panah ya. Ada yang putih, ada yang tipis, dan ada yang hitam. Kalian tarik dengan busur yang warna hitam. Tanda panah yang warna hitam. Tarik ke bawah. Seperti ini. Nanti akan muncul secara otomatis nilai frekuensinya yang bawah. Oke, lanjut kita mencari nilai ini nih, teman-teman. Sigma frekuensi. Kita cari nilai sigma frekuensi dengan rumus sama dengan sum, and then blok data frekuensi. Blok data frekuensi. Lalu tutup kurung and enter. Nah, ini udah muncul teman-teman. Sigmanya ada di 30.
Nilai sigma frekuensi itu 30. Lanjut kita mencari XF. Oke, kalau misalnya mencari XF, rumusnya itu sama dengan skor awal dikali memakai bintang ya. Kalau kali itu memakai bintang yang ada di atas angka 8. Seperti ini. And klik frekuensi awal. Enter. Nah, nilai XF-nya seperti ini teman-teman. Lalu lakukan sama yang sebelumnya, sama dengan yang sebelumnya. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Yap, ini dia hasilnya. Lalu mencari sigma juga ya. Mencari sigma XF. Tidak perlu memakai rumus. Kalian tinggal tarik aja ke kanan. Tinggal tarik aja ke kanan seperti ini teman-teman. Nah, udah muncul. Lalu kita mencari X-min. Kita mencari X-min. Kalau X-min itu em, apa? Rumusnya ada di skor dikurangi. Oh ya teman-teman, sebelum mencari X-min, kalian harus mencari min dulu. Kalian harus mencari min dulu di sini. Nah, seperti ini, cari min dulu. Rumusnya sama dengan sigma. Wait, sigma XF dibagi sigma frekuensi. Nah, seperti ini. Enter. Yap, nilai minnya udah keluar. Lanjut kita mencari X-min ya. Lanjut kita mencari X-min. Rumusnya seperti ini. Sama dengan skor kurangi nilai min ini. Nah, kebetulan di X-min ini, kalau misalnya kalian mau mencari X-min, harus memakai dolar, teman-teman. Harus memakai dolar di depan O dan di belakang O. Tanda dolar itu ada di atas angka 6 ya. Jadi kalian tinggal shift 4, itu akan muncul dolar. And then di belakang O. Oops, sorry teman-teman. Kita ulangi lagi. Nah, yep, enter. Udah keluar nilainya. Lalu kita tarik ke bawah. Kita tarik lagi ke bawah. Dan ya. Lalu mencari sigma X-min. Aku pinggirkan seperti ini. Oke, udah keluar guys nilainya. Lanjut kita mencari X-min kuadrat. Untuk X-min kuadrat, tinggal mudah sekali. Sama dengan klik X-min. And then klik apa tanda kayak gini. Pangkat. Pangkat ada di atas angka 6. Nomor 6. Shift. And 2. Enter. Nah, seperti ini teman-teman udah keluar nilainya. Lanjut kita tarik ke bawah. Udah keluar teman-teman, kita tarik sigma X-min-nya. Jangan lupa. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada banyak angka di belakang koma, kalian bisa memperkecil. Kalian bisa memperkecil dengan di sini ada di number. Kalian ketik ini aja. Ini. Nah, udah pakai 2 angka di belakang koma. Ya, lanjut kita mencari fx min. Nah, kalau ini fx min, klik skor awal, frekuensi awal, dikali bintang, dalam kurung,
Nah, enter. Oke, nilainya udah keluar. Lanjut tarik ke bawah lagi, teman-teman. And yap, udah keluar angkanya. Tarik sigma fx min-nya. Nah, udah teman-teman udah keluar ya. Lanjut kita mencari tabel berikutnya. Kita mencari median, teman-teman. Kalau mencari median itu jumlah ini, jumlah frekuensi semuanya, jumlah skornya 30 itu dibagi 2. 30 dibagi 2 itu 15. 50 dibagi 2 itu 30 dibagi 2 itu 15. Kita mencari posisi ke-15 di frekuensi dengan cara di blok. Lalu kalian lihat sum. Lihat sum di bagian kanan bawah, ini ada sum. Kita cari posisi sum yang ke-15, teman-teman. Aduh, sebentar. Nah, Nah, kebetulan 15 itu nggak ada, langsung ke 17, itu masuk ke ini, teman-teman, karena nilai 135-nya ada 3 biji. Itu termasuk ke 15 dan 16. Jadi kalau misalnya kalian hitung dengan manual seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi seperti itu. Nah, 15 itu ada di nilai, posisi ke-15 itu ada di nilai 113, 135, teman-teman. Kita tandai dulu dengan warna biru. Masuk ke sini, kita masukkan 135. Antar. Dah. Lanjut kita mencari mode. Kalau mode itu mencari nilai yang terbesar, nilai yang terbanyak, ya. Kalau mode itu mencari nilai yang terbanyak. Itu ada di 135 juga, teman-teman. Karena yang lainnya itu ada di 1 dan di 2. Nah, seperti itu. Kita masukkan juga 135. Enter. Nah, lanjut ke kuartil. Kuartil itu dibagi menjadi 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita mencari posisi dulu untuk kuartil 1 ya, teman-teman. Mencari posisi kuartil 1 dengan rumus sama dengan 1/4 1/4 bintang buka kurung N plus 1. N itu sigma frekuensi, teman-teman. N itu sigma frekuensi. Nah, seperti ini. Ditambah 1. Enter. Nah, ini ada di posisi 7,75 ya, teman-teman. Ini ada di posisi 7,75. Kita mencari lagi seperti sebelumnya. Seperti yang udah saya lakukan di sebelumnya. Mencari posisi itu di blok, lalu lihat sumnya. 7,75. Nah, ini 6, ini 8. Jadi 7,75, nilai 7, posisi 7,75 ada di nilai 125. Ada di nilai 125. Ada. Nah, seperti itu. Lanjut kita mencari kuartil 2. Kalau kuartil 2 itu rumusnya 1/2 bintang N. N-nya itu sigma frekuensi. Seperti ini. Tambah 1. Tambah 1. Tutup kurung, enter. Posisi ke-15,5. Kita cari posisi ke-15,5. Nah,
kebetulan 15 ini termasuk ke yang 135. Jadi masukkan lagi nilai kuartil 2 135. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kuartil 2 itu sama dengan median. Kuartil 2 itu sama dengan median ya. Sama dengan median. Ayo kita lanjut mencari kuartil 3. Kuartil 3 itu rumusnya sama dengan 3/4 bintang, buka kurung, N plus 1. N plus 1. Tutup kurung. Ups. Enter. Nah, ini ada di posisi ke 23,25. Kita cari. Ini apa ya? Sorry teman-teman. Kita cari posisi ke 23,25. 20, 21, 21, kita ada di 23. Nah, 23,25 ya. Jadi kalau seperti ini kalian tinggal 146 seperti ini ya. Sama dengan 146 ditambah, pakai kurung, 146 ditambah 149 dibagi 2. Enter. Nah, nilainya 147,5. Ya, seperti itu. Lanjut, kita mencari interkuartil, teman-teman. Kita mencari interkuartil itu rumusnya sama dengan nilai kuartil 3 dikurangi nilai kuartil 1. Enter. Nah, selanjutnya kita mencari variance. Kita mencari variance sama dengan sigma fx min dibagi, buka kurung, n 30 dikurangi 1. Tutup kurung. Enter. Oke, nilainya 426,53. Oke, selanjutnya mencari standard deviation. Itu rumusnya sama dengan SQRT and then ini variance. Tutup kurung. Enter. Udah keluar. Oke, nilai dengan cara manual sudah selesai. Kita mendapatkan nilai ini. Udah keluar semua ya teman-teman, udah terpecahkan. Selanjutnya kita mencari di rumus Excel. Di rumus Excel kita samakan ya, kita samakan. Oh ya, tetapi itu akan berbeda tipis kalau misalnya ada berbeda dengan yang nilai secara manual, itu it's okay. Cuma kalau misalnya nilainya terlalu jauh, berarti itu kalian salah. Berarti itu kalian salah memasukkan rumus, ya. Oke, lanjut memakai Excel. Excel itu Excel min sama dengan average blok data mentah. Tutup kurung, enter.
Yap, sama nilainya. Untuk median, median sama dengan median blok data mentah, tutup kurung, enter. Ya. Untuk mode, sama dengan pilih mode multi, seperti ini. Blok data mentah, tutup kurung, and enter. Oke, sama teman-teman. Lanjut ke kuartil ya. Lanjut ke kuartil. Ini sama dengan kuartil. Nah, kita menggunakan kuartil yang kuartil tulisannya kuartil aja. Ya, klik and then klik data mentah. Pakai titik koma. Pakai titik koma. Set. Nah, kalau misalnya seperti yang udah tadi saya jelaskan, itu di setiap device itu beda-beda. Ada yang memakai titik koma dan ada yang memakai koma. Kebetulan di aku memakai titik koma. Ini klik yang first quartile. Karena ini yang pertama, jadi kita klik first quartile. Tutup kurung and enter. Ups, salah teman-teman. Ini bukan posisinya, bukan di posisi ya. Ini kita pindahkan ke yang bawah. Kita ulangi lagi aja. Nah, kita mencarinya harusnya di sini. Oh ya, untuk Excel itu posisi nggak usah dicari, kita langsung aja mencari di nilainya. Langsung aja mencari nilainya. Seperti ini, blok data mentah, titik koma, first quartile, tutup kurung, and enter. Yap, sama. Cuma beda komanya aja ya, tidak apa-apa. Untuk kuartil 2, sama juga. Klik kuartil, and then klik blok data mentah, and kuartil. Tutup kurung, dan enter. Oke, mencari kuartil 3. Mendengar? Kuartil, blok data mentah, kayak ini. Yang ketiga, set, dan enter. Ya. Nah, kita mencari interkuartil. Untuk interkuartil sama aja, kalian memakai rumus yang sama, seperti yang di manual. Q3 dikurangi Q1. Enter. Yap. Untuk variance, rumus di Excel itu var. Var itu yang var aja, lalu blok data mentah. Kurang enter. Yap, sama. Nah, untuk yang standar itu sama dengan ST DAV. Nah, yang ini blok data mentah, tutup kurung, and enter. Yap, sudah selesai teman-teman untuk mencari yang di bagian data ini. Lanjut kita mencari poligon ya. Lanjut kita mencari poligon. Nah, untuk mencari poligon, kalian blok score and frequency. Lanjut ke insert. Ke insert and recommended chart. Nah, kita menggunakan chart yang awal, yang ini. Yang bentuknya tuh kayak gini-gini. Oke. Nah, ini bisa diukur kecil gedenya. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Nah, udah selesai teman-teman.
And yap, selesai sudah tutorial dari saya untuk mencari measure of central tendency and measure of variability. So, semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian. And see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.